Bab ke-336, tidak pernah menduga. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui tentang Master Han dan kakek, Brian. Mereka berdua selalu bisa membuat kita terus merasa penasaran dengan segala macam masalah kita yang tiba-tiba saja sudah mereka ketahui. Padahal kita sama sekali belum pernah menceritakan masalah tersebut kepada mereka. Ucap Sarah memecahkan keheningan. Pasti yang kamu maksud salah satunya adalah permintaan kakek buyut yang entah dari mana Master Han bisa mengetahui hal itu. Tukas Brian langsung paham dengan maksud ucapan Sarah barusan. Benar Brian. Siapa sebenarnya Master Han itu? Apa latar belakang beliau sebenarnya? Gumam Sarah dengan nada penuh rasa ingin tahu. Brian terlihat hanya tersenyum sambil mengangkat kedua bahunya. Aku sendiri tidak tahu pasti, Sarah. Master Han jarang sekali mau membicarakan masalah pribadinya. Bahkan kenyataan bahwa si bocah tua adalah saudara seperguruan dari Master Han baru aku ketahui belakangan ini. Ujar Brian. Kadang-kadang aku suka merasa bersalah, Brian. Sudah sekian lama menjadi murid Master Han tetapi tidak mengenal siapa sebenarnya guru kita itu. Tukas Sarah. Tahukah kamu, Sarah? Selain menguasai ilmu bela diri dan menjadi seorang petarung yang hebat, Master Han juga seorang pengusaha yang memiliki aset dengan nilai triliunan? Tanya Brian tiba-tiba. Benarkah? Mengapa aku tidak pernah mendengar profil Master Han muncul di media bisnis yang sering mengulas pengusaha lokal, dan juga media lain yang terbit di ibu kota? Tanya Sarah terlihat sangat tertarik dengan fakta yang baru saja dikemukakan oleh Brian bahwa Master Han juga seorang pengusaha. Dia tidak berbisnis di dalam negeri, Sarah? Sahut Brian. Oh, pantesan. Gumam Sarah. Tetapi aku yakin jika suatu saat nanti, Master Han pasti akan memberitahu kita siapa dirinya yang sebenarnya. Ujar Brian. Sarah menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atas pernyataan Brian barusan. Oh ya, Brian. Sampai sekarang, sebenarnya aku masih merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi di lantai 3. Ucap Sarah sambil memandang Brian dengan sorot mata seperti sedang menunggu penjelasan dari Brian. Aku akan mengatakan semuanya kepada kamu. Ayo kita naik ke lantai 3 dulu agar kamu bisa lebih jelas dan bisa merasakan sedikit akibat dari kejadian tadi saat kita di lantai 3. Ujar Brian. Oke. Sahut Sarah sambil tangannya meraih lengan Brian dan langsung menyeretnya naik ke tangga menuju lantai 3. Hah? Mengapa langit-langit kamar bisa berlubang besar seperti itu? Gumam Sarah saat mereka baru saja memasuki salah satu ruangan di lantai 3 yang menjadi tempat terjadinya peristiwa menegangkan tadi. Wow! Ternyata tembus sampai ke atap. Apa mungkin ada benda besar yang jatuh dari pesawat dan menimpa atap rumah kamu, Brian? Ucap Sarah yang membuat Brian jadi tersenyum geli. Bukan, sayang. Lubang itu akibat tertabrak tubuh aku saat meloncat untuk melepaskan diri dari Master Han dan kakek. Dan saat itu terjadi, kamu sedang pingsan setelah membantu kakek. Sahut Brian sambil terkekeh. Itulah salah satu bukti nyata dari apa yang selama 3 hari ini aku lakukan bersama kakek dan Master Han. Sambung Brian. Sepertinya lubang ini terjadi karena kamu tidak bisa mengontrol tenaga kamu, Brian. Gumam Sarah yang langsung mendapat anggukan kepala dari Brian. Nah, sekarang coba kamu taruh satu kaki kamu di tanganku ini. Ujar Brian tiba-tiba, sambil menyatukan dan menautkan jari-jari telapak tangannya di depan lutut Sarah agar digunakan sebagai pijakan. Kita mau ngapain, Brian? Tanya Sarah terlihat bingung. Aku mau mengajak kamu menikmati sunset dari atas sana. Aku jamin kamu akan sangat menyukai view sunset dari atas atap rumah ini. Sahut Brian. Kamu serius? Tanya Sarah terlihat sedikit geli dengan ide Brian yang menurutnya nyeleneh tersebut. Ya, nanti aku ceritakan semuanya sambil kita menikmati matahari tenggelam dari atas sana. Tukas Brian. Tanpa banyak tanya lagi, Sarah segera menginjakkan kaki kanannya pada telapak tangan Brian yang sudah bersiap untuk melontarkan Sarah ke atas atap rumah. Kamu siap?
Dalam hitungan ketiga, aku akan melontarkan kamu. 1, 2, 3. Seru Brian. Bersamaan dengan gerakan tangan Brian, Sarah juga mengayunkan kakinya untuk meloncat ke atas. Wush! Tanpa ada hambatan sama sekali, tubuh Sarah langsung meluncur ke atas dengan cepat dan mendarat dengan mulus di atas atap rumah yang tingginya sekitar 9 meter dari lantai 3. Sarah bergegas untuk menggeser tubuhnya agak jauh dari lubang atap untuk memberi tempat mendarat bagi Brian. Kemudian dengan santai Sarah langsung duduk begitu saja di atas atap. Melihat Sarah sudah mendarat di atap, tanpa membuang waktu lagi Brian segera mengayunkan kakinya untuk meloncat ke atas atap menyusul Sarah. Wow! Ternyata kamu tidak bohong, Brian. View-nya benar-benar indah. Lihat betapa cantiknya matahari yang sudah tenggelam setengahnya di balik bukit itu. Seru Sarah seperti anak kecil baru saja mendapatkan mainan baru. Brian yang baru saja mendarat dan ikut duduk di samping Sarah langsung tersenyum lebar. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dari atas atap ini kita akan bisa melihat penampakan matahari tenggelam yang demikian menakjubkan? Tanya Sarah terlihat sangat antusias. Aku secara tidak sengaja melihat view sunset ini dari jendela kaca besar di salah satu ruangan di lantai 3 yang secara kebetulan arah jendela itu tepat ke bukit di sana itu. Sahut Brian sambil ikut memandang ke arah matahari senja yang semakin tenggelam di balik bukit. Wow! Keren! Seru Sarah dan Brian hampir bersamaan, tepat saat sang matahari benar-benar sudah bersembunyi di balik bukit dan yang tertinggal hanya warna jingga yang memancar dari belakang bukit hingga menampakkan pemandangan yang sangat mempesona. Tidak kusangka kita bisa menikmati view yang begini indah hanya dengan nongkrong di atas atap rumah. Hei! 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 Ucap Sarah sambil terkekeh bahagia. Ya, kita memang sering sekali tidak sadar jika sebenarnya di sekitar kita banyak hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan tanpa kita harus jauh-jauh mencarinya. Contohnya ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tukas Brian. Sarah langsung menganggukkan kepalanya tanpa ragu, setuju dengan pernyataan Brian barusan. Sepertinya kamu harus menambah satu ruang khusus di atas sini, Brian. Setelah menikah nanti, aku ingin bisa sering menikmati sunset dari atas sini. Ujar Sarah pelan seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Oke. Your wish is my command, Tuan Puteriku, penyelamat hidupku, bidadariku. Sahut Brian sambil berdiri dan kemudian membungkukkan badannya ke arah Sarah yang langsung tersenyum geli. Dasar tukang gombal. Tukas Sarah, tentu saja dengan hati yang berbunga-bunga karena mendapatkan perlakuan yang begitu romantis dari Brian. Sudah. Kapan kamu mau bercerita kepada aku, Brian? Nanti keburu gelap dan dingin di atas sini. Sambung Sarah. Oke, aku ceritakan dari A sampai Z. Sahut Brian sambil kembali duduk di samping Sarah. Tanpa membuang waktu lagi, Brian menceritakan semua proses penyaluran tenaga yang dilakukan oleh Master Han dan bocah tua. Mulai dari minum ramuan khusus dari Master Han, tahapan penyaluran tenaga inti panas dan inti dingin selama 3 hari tanpa makan dan minum hingga akhirnya muncul insiden yang tidak terduga yang menyebabkan Sarah pingsan. Dan ternyata, gara-gara aku lupa memberitahu kamu, ternyata itu malah menjadi jalan bagi kamu untuk menjadi penyelamat bagi kami bertiga. Pungkas Brian mengakhiri ceritanya sambil tangannya mengusap lembut rambut Sarah yang sedang menyandarkan kepalanya di pundak Brian. Suasana menjadi sangat hening dan syahdu, hanya terdengar suara desiran angin yang terasa dingin menusuk tulang, ditingkahi oleh suara serangga yang sedang menjemput datangnya Dewi Malam. Brian langsung menoleh ke arah Sarah, setelah cukup lama dia selesai bercerita tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sarah. Loh? Kok malah tidur? Sepertinya Sarah masih kelelahan setelah kejadian tadi siang. Gumam Brian sambil satu tangannya merangkul pinggang Sarah sedang tangan lainnya terjulur ke arah kaki Sarah. Dengan perlahan, Brian membopong tubuh Sarah dan membawanya meloncat turun dari atap dengan sangat hati-hati agar Sarah tidak sampai terbangun. Sementara itu di rumah sakit terbesar kota Rhodes. Tadi siang Clara dan Kenjiro kembali datang menemui aku.
Mereka ingin mengajak aku untuk bekerja sama. Papa Kenshiro akan membuka cabang perusahaannya di kota ini. Ucap Samuel sambil berjalan mondar-mandir di depan Stephen yang sedang duduk di sofa. Apa kamu langsung menerima tawaran kerja sama tersebut, Samuel? Tanya Stephen. Tentu saja aku langsung mengiyakan dan setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Papa Kenshiro. Kamu tahu Stephen, aku sudah menyelidiki sepak terjang Tuan Fumihiro, papanya Kenshiro, di negaranya sana. Dan ternyata, cara bisnis yang dilakukan oleh Tuan Fumihiro mirip dengan yang biasa dilakukan oleh Papa Hardison. Kamu pasti paham apa yang aku maksudkan. Sahut Samuel panjang lebar. Iya, aku mengerti. Jadi gara-gara itu kamu langsung setuju dengan penawaran Clara dan Kenshiro tadi siang? Tukas Stephen. Iya, Tuan Fumihiro juga memiliki hubungan baik dengan kelompok mafia terbesar di negaranya, juga dengan para tokoh ninja yang biasa membunuh orang tanpa berkedip. Lanjut Samuel tampak bersemangat. Sepertinya kamu berharap untuk bisa memanfaatkan tenaga para mafia atau tokoh ninja di belakang Tuan Fumihiro untuk membantu kamu membalas dendam kepada Brian. Benar begitu, Samuel? Tanya Stephen dengan nada serius. Hei, hebat. Kamu bisa langsung menebak tujuan aku, Stephen. Sahut Samuel sambil terkekeh. Bukankah dulu kamu pernah bilang kepadaku jika papa kamu, Tuan Hardison, dan juga kamu sendiri, pernah bekerja sama dengan satu kelompok pembunuh bayaran misterius yang disebut Blood Evil untuk melenyapkan Brian tetapi akhirnya gagal? Mengapa kamu tidak mencoba untuk menghubungi mereka lagi dan meminta mereka untuk mengirim tim pembunuh yang lebih hebat? Tanya Stephen tiba-tiba seakan sengaja untuk mengingatkan Samuel. Aku dan Papa sama sekali tidak memiliki nomor kontak kelompok itu. Mereka datang karena diminta oleh seseorang yang disebut oleh Papa Hardison sebagai Nyonya Besar, dan saat ini sepertinya si Nyonya Besar tersebut sudah memutuskan hubungan dengan Papa. Sahut Samuel tanpa pernah menyadari jika saat ini ayah dari si Nyonya Besar yang dia sebut tadi sedang mengusahakan pembebasan Hardison. Andai saja aku memiliki nomor kontak Blood Evil, aku mau membayar berapapun harga yang mereka minta asal mereka bisa melenyapkan Brian. Gumam Stephen pelan. Baik Stephen dan Samuel sama-sama tidak pernah menduga jika para pimpinan Blood Evil bahkan sampai ke pemimpin tertinggi mereka sudah terbunuh semua di tangan Brian dan rekan-rekannya. Dan, tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Stephen jika saat ini papanya sendiri, Tuan Barkley White, sedang menjadi target dari Blood Evil atas perintah Randall Robinson. Kamu tahu Stephen? Sepertinya, Clara terlihat ingin kembali menjadikan Brian sebagai kekasihnya. Aku melihat dia begitu antusias saat bicara tentang Brian. Apa kamu sudah membuka rahasia Brian yang ternyata adalah CEO Dragon Corp kepada Clara? Tanya Stephen tiba-tiba. Ya, aku sudah memberitahu Clara tentang hal tersebut. Tukas Stephen. Hei! Sudah kuduga. Ternyata Clara memang tidak pernah berubah. Dulu dengan seenaknya meninggalkan Brian agar bisa dekat dengan kamu. Sayangnya dia tidak berhasil mendekati aku karena aku sama sekali tidak tertarik dengan gadis seperti dia. Ucap Samuel. Bayangan Yasmin tiba-tiba saja berkelebat dalam benak Samuel. Yasmin? Gumam Samuel tanpa sadar. Hei! Sudahlah Samuel, lupakan Yasmin. Dia sudah menjadi pacar Luke saat ini. Ujar Stephen yang langsung membuat Samuel terhenyak kaget. Bab ke-337, Tragis.